Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Ayusa Fitri dengan akhiran NIM 057. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video Sosiologi Pendidikan dengan judul Perubahan Sosial dan Pendidikan Islam. Tahu gak sih apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial itu dapat diartikan sebagai proses terjadinya pergeseran atau transformasi pada struktur serta tatanan kehidupan masyarakat. Suatu proses besar-besaran di masyarakat di mana orang-orang, budaya, dan sistem sosialnya ikut berubah dan meninggalkan cara hidup lama karena dipengaruhi faktor luar, lalu beradaptasi ke pola baru yang lebih baik dari semua lapisan kehidupan sehari-hari atau sebelumnya. Ada beberapa ahli memberikan pandangan mengenai perubahan sosial, di antaranya Kingsley Davis, di mana Kingsley Davis ini menjelaskan terjadinya perubahan pada struktur dan fungsi masyarakat itu dipandang dari pergeseran masyarakat desa yang berbasis pertanian ke masyarakat kota yang berbasis industri. Perubahan fungsi sosial terhadap dari peran pendidikan yang sebelumnya lebih banyak dilakukan oleh orang tua juga namun kini lebih banyak dijalankan oleh lembaga pendidikan formal seperti sekolah. Jadi salah satu contoh itu. Dan menurut RM Match-Lefevre gitu ya, berpendapat bahwa perubahan dalam hubungan sosial atau interaksi antar individu dan mengaruhi keseimbangan dalam kehidupan sosial. Contohnya itu seperti munculnya ojek online. Hubungan antar penyediaan jasa ojek dan pengguna sebelumnya kan berlangsung secara langsung kan. Lah dengan cara konvensional yaitu melalui sistem ojek pangkalan. Penggunaan media sosial, interaksi yang awalnya dilakukan secara langsung, nah kini beralih ke dunia virtual. Lewat apa? Lewat media sosial, sehingga mempengaruhi keseimbangan kehidupan sehari-hari, mengurangi frekuensi pertemuan tatap muka, serta mengubah cara berkomunikasi maupun pertemanan. Juga Selo Somarjian menjelaskan bahwa perubahan sosial itu terdapat di lingkungan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang kemudian memengaruhi sistem sosial secara keseluruhan. Contohnya ini, perubahan sosial terjadi pada berbagai lembaga masyarakat yang berdampak pada sistem perilaku masyarakat. Dalam bidang pendidikan, pergeseran ke pembelajaran daring serta perilaku masyarakat. Ada beberapa konsep perubahan sosial itu menggambarkan bagaimana masyarakat mengalami perkembangan dan perubahan seiring waktu. Nah, sebagai contoh, perubahan yang terlihat saat ini sangat nyata, seperti peralihan dari budaya yang mengandalkan komunikasi langsung menjadi kehidupan yang didominasi oleh penggunaan gawai dan interaksi digital. Juga menurut kajian sosiologi pendidikan yang dikemukakan oleh Wilbur B. Brockover, perubahan masyarakat atau social order berlangsung melalui 4 tahap, yaitu pertama, anggota masyarakat cenderung menolak segala bentuk perubahan yang datang, baik yang dipaksakan maupun yang sekedar mengaruhi kehidupan mereka. Dan tahap kedua, itu masyarakat mengalami keraguan dalam menyikapi perubahan. Mereka cenderung menerima perubahan hanya jika tidak ingin bertentangan dengan nilai dan budaya yang telah mengakar. Bahkan apabila perubahan tersebut dapat diperkuat budaya yang akan ada, maka keduanya akan diterima dan dipadukan. Dan tahap ketiga, itu masyarakat mulai lebih terbuka terhadap perubahan sosial dan secara sengaja menyiapkan generasi berikutnya melalui pendidikan. Dalam fase ini, pendidikan itu memegang peran penting sebagai sarana penggerak perubahan dengan memberikan bekal berupa pengetahuan teknologi dan keterampilan kepada peserta didik serta masyarakat. Dan tahap yang keempat,
itu masyarakat telah mencapai tingkat perkembangan tinggi dan tergolong sebagai masyarakat yang mapan. Mereka telah stabil dalam berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Terus ada teori perubahan sosial. Hal ini merupakan fenomena yang tidak terpisahkan ya dari kehidupan masyarakat. Teori perubahan sosial inilah yang membahas proses dan alasan bagaimana terjadinya perubahan dalam masyarakat dari waktu ke waktu, baik yang berkaitan dengan nilai, norma, perilaku, struktur sosial maupun kebudayaan. Ya, sementara itu, berbagai teori tentang perubahan sosial dapat digunakan untuk memahami proses pergeseran struktur sosial. Di antaranya ada teori evolusi. Perubahan ini terjadi secara bertahap dalam waktu yang panjang, tanpa adanya niat atau tujuan khusus dari masyarakat yang mengalaminya. Proses ini berlangsung seiring dengan pengembangan kondisi sosial serta upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan teori ini menjelaskan bahwa perubahan memerlukan waktu yang lama dan melalui beberapa tahap dari masyarakat agraris ke masyarakat industri itu memerlukan waktu yang lama. Ada teori konflik di mana ini salah satu pendekatan dalam sosiologi yang melihat bahwa perubahan sosial muncul sebagai akibat dari pertentangan atau perselisihan di antara berbagai kelompok. Contohnya buruh vs perusahaan, di mana buruh itu meminta upah lebih tinggi sedangkan perusahaan minimalisir produksinya. Jadi di situ ada teori konflik. Kelompok masyarakat yang kurang mampu cenderung memperjuangkan hak mereka agar mendapatkan kesempatan pendidikan yang adil dan layak. Terus ada teori fungsional, di mana ini salah satu pendekatan sosiologi yang melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang tersusun dari berbagai bagian yang saling berkaitan dan saling mendukung. Contohnya, dalam lingkup keluarga masing-masing anggota menjalankan fungsi yang berbeda, di mana orang tua itu harus mendidik anak, juga mengajarkan anak, menumbuhkan akhlak yang mulia, menerapkan rendah hati kan itu. Terus sedangkan anak itu untuk mematuhi nilai serta norma yang berlaku dalam keluarga. Dan yang keempat itu ada teori siklis, merupakan suatu pendekatan dalam sosiologi yang melihat perkembangan masyarakat tidak berlangsung secara lurus, tetapi bergerak secara berulang. Dan dalam pandangan ini, setiap peradaban akan melalui tahap mulai dari muncul, perkembangan mencapai masa kejayaan, kemudian mengalami kemunduran hingga akhirnya runtuh. Dan proses tersebut dapat terjadi kembali dalam pola yang sama. Contohnya nih, permainan lato-lato itu kan sudah ada di tahun 1960-an. Tapi waktu ke waktu itu akan, kemarin kan sudah viral ya, jadi itu bersiklus. Terus ada lembaga pendidikan Islam sebagai agent of change. Nah, di tengah terjadinya perubahan sosial, lembaga pendidikan Islam itu mempunyai peran yang sangat penting sebagai pengarah moral, sebagai penjaga nilai-nilai keislaman. Terus pendidikan Islam juga tidak hanya berperan dalam memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan kepribadian dan akhlak yang baik kepada peserta didik agar mampu memahami, menghadapi perubahan sosial dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Menurut Fadil Al-Jamali menjelaskan bahwa pendidikan Islam itu merupakan proses untuk mengembangkan dan memotivasi manusia agar mencapai kemajuan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur serta kehidupan yang bermartabat.
Tujuannya adalah membentuk kepribadian yang utuh dan sempurna, mencakup aspek akal, perasaan, serta perilaku. Nah, di sini ada fungsi pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar kegiatan pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Dan penyediaan fasilitas tersebut memiliki makna dan tujuan yang berkaitan dengan aspek struktural dan kelembagaan. Di mana di sini fungsi pendidikan itu untuk mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Pendidikan itu diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana sosialisasi dalam masyarakat sehingga proses tersebut berlangsung secara baik, wajar, dan tanpa hambatan. Dan oleh karena itu, orang tua dan keluarga menaruh harapan besar kepada sekolah untuk mampu menjalankan peran sosialisasi ini secara optimal. Sekolah juga memiliki tanggung jawab dalam mentransfer nilai budaya masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat dan bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, sekolah itu menyusun berbagai program dari kurikulum pendidikan gitu. Terus yang kedua itu menanamkan nilai-nilai Islam. Pendidikan juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai Islam serta membangun kesetiaan terhadap tatanan tradisional masyarakat. Selain itu, pendidikan juga berfungsi sebagai lembaga yang memberikan layanan pembelajaran sekaligus menjalankan pengawasan sosial. Menurut Emil Durkheim itu mengemukakan bahwa pendidikan moral berperan penting dalam membentuk sikap anak agar tidak memikirkan diri sendiri. Melalui pendidikan tersebut, anak dibimbing supaya mampu hidup rukun, menghargai orang lain, dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat. Dan yang ketiga, itu membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat, di mana pendidikan ini sangat penting dalam membentuk cara berpikir dan perilaku masyarakat melalui proses penanaman nilai, norma, dan budaya yang dilakukan secara terstruktur. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya mendapati ilmu pengetahuan, tetapi juga belajar mengembangkan cara berpikir yang rasional, serta sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma sosial di masyarakat. Dalam kajian sosiologi, hal tersebut sejalan dengan pendapat Talcott Paulson yang menjelaskan bahwa pendidikan berfungsi sebagai sarana penanaman nilai-nilai dan pembentukan kepribadian individu dalam kehidupan masyarakat, serta menumbuhkan perilaku sosial yang baik seperti tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi unsur utama dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya, pengetahuan, dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial. Dan ada juga faktor yang mengaruhi perubahan sosial dalam pendidikan Islam itu diantaranya perkembangan teknologi, globalisasi, kebijakan dan kurikulum, serta lingkungan keluarga dan sosial. Terus ada peran lembaga dalam menghadapi perubahan, diantaranya itu untuk membentuk pola pikir yang berorientasi ke masa depan. Melalui pendidikan individu didorong untuk menciptakan inovasi agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terus terjadi. Selanjutnya juga ada strategi menjaga nilai Islam di era perubahan. Dan strategi itu merupakan alat atau rencana atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dan mampu menyelesaikan suatu tugas. Dalam dunia pembelajaran, strategi itu berhubungan dengan pendekatan yang diterapkan dalam proses penyampaian materi di lingkungan belajar. Contohnya itu seperti literasi digital guru, di mana di sini etika bermedia untuk membimbing siswa, menggunakan internet dan media sosial untuk hal positif saja, menghindari hoax dan fitnah dan konten yang merusak.
Terus yang contoh yang kedua itu seperti integrasi teknologi, di mana penyampaian edukasi itu bernilai Islam melalui media modern seperti YouTube, Instagram, podcast, atau media digital agar mudah diterima oleh generasi muda. Kesimpulannya yaitu perubahan sosial adalah suatu proses yang terus terjadi dalam masyarakat akibat perkembangan zaman, teknologi, budaya, dan lingkungan. Dalam menghadapi hal tersebut, lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis sebagai penggerak perubahan sosial melalui pembentukan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan kuat secara spiritual. Pendidikan Islam tidak hanya menjaga nilai-nilai agama dan tradisi, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan era digital melalui peningkatan kualitas guru, literasi teknologi, serta kerjasama antar sekolah. Dengan demikian, pendidikan Islam mampu melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan tanpa meninggalkan ajaran Islam. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.